Mahfud MD, jika terbukti ada tindak pencucian uang, Rafael Alun bisa dipidana. Laporan tentang yang bersangkutan di PPATK itu sudah dikirimkan oleh PPATK sejak tahun 2012 tentang transaksi keuangannya yang agak aneh. KPK memang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, tapi dengan syarat pidana asalnya berasal dari korupsi, kan begitu. Kalau kita tiba-tiba langsung melakukan TPPU, ya, kemudian kita nggak tahu uang yang dicuci itu dari kejahatan apa, ya sulit juga kita. Kalau di sidang misalnya, oh ternyata bukan dari korupsi, ternyata misalnya dari jual beli narkoba, dari human trafficking. Kan bukan kewenangan kami untuk melakukan penindakan perkara TPPU kalau pidana asalnya bukan dari korupsi. Kalau kita melihat itu yang dugaan-dugaan tersebut, yang geng-geng itu memang kayak ada hierarki lah, ya. Karena kalau namanya korupsi itu nggak bisa sendiri kan, pasti korupsi bersama teman-temannya. Misalnya dia dengan atasannya atau dia dengan anak buahnya, nggak mungkin korupsi pajak itu sendiri, nggak mungkin. Nah, itulah mungkin yang dapat dikategorikan sebagai dugaan geng tadi, sehingga ada hutang budi di antara sesamanya, ataupun mungkin dia pasang badan. Saya kirim tim kemarin ke Minahasa Utara untuk melihat perumahannya. Ada 65.000 meter, 6,5 hektar, dimiliki 2 perusahaannya atas nama istri yang bersangkutan. Itu sudah ada di LKPN-nya. Terkait dengan harta kekayaan yang bersangkutan yang muncul dan tampak di media sosial dapat kami sampaikan sebagai berikut. Mobil Rubicon, Land Cruiser, motor Harley Davidson, motor Yamaha, motor BMW putih diakui oleh saudara RAT sebagai bukan milik dia, namun merupakan milik pihak lain. Rubicon diakui sebagai milik kakaknya, sementara yang lainnya ada yang diakui sebagai milik dari anak menantunya. Ada modus dalam pemeriksaan itu, mereka menggelembungkan tagihan pajak. Jadi tagihan pajak yang misalnya nilainya A dikali 500 kali, dikali 1000 kali, sehingga ketika kita mau berhadapan dengan mereka, ya angkanya di sana. Jadi digelembungkan dulu tagihannya sedemikian rupa, sehingga ketika kita mau negosiasi pun kita sudah gemeteran. Kira-kira begitu modusnya. Memang pencucian uang, ya, Rafael itu harus ditindak. Dan ini kan ada semacam TikTok nyinyir dan bodoh gitu. Dikatakan begini, itu Pak Mahfud tuh sudah tahu 10 tahun lalu Rafael dilaporkan pencucian, kok baru lapor ini? Itu kan TikTok bodoh ya. 10 tahun lalu saya nggak tahu, saya bukan Menko Polhukam. Nah sekarang saya jadi tahu ketika anaknya itu menganiaya David, lalu muncul nama bapaknya pejabat eselon 3 yang kaya, lalu saya telepon PPATK, saya ketua tim pengarah tindak pidana pencucian uang. Saya telepon, itu gimana uangnya itu? Oh Pak, itu 10 tahun lalu sudah kami laporkan, tapi di KPK dan ditindaklanjuti. Ya, baru itu saya telepon KPK, ini ada laporan dulu. Mahfud MD, jika terbukti ada tindak pencucian uang, Rafael Alun bisa dipidana. Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan jika mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, maka Rafael bisa dipidanakan. Saat kasus Rafael mencuat, Mahfud langsung menghubungi PPATK untuk menanyakan kejelasan perkara. Mahfud menyebut PPATK sebelumnya telah melaporkan adanya transaksi ganjil Rafael Alun sejak 10 tahun yang lalu, namun tidak ditindaklanjuti KPK. Mahfud menilai TPPU merupakan tindak pidana yang lebih serius dari korupsi. Menko Polhukam menyatakan jika memang terbukti melakukan pencucian uang, Rafael Alun harus segera dipidana. Ibu Menko ikuti saja ombaknya. Tak perlu selalu ingin terlihat baik, bersih, dan heroik. Persepsi negatif orang tak akan banyak berubah meski ditebar berita klub Moge DJP dibubarkan. Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023, sehingga 13.000 pegawai yang belum lapor tidak bisa dikatakan mangkir, serta berita-berita positif lainnya. Anda malah terlihat lebay dan cari aman.
Anda terlihat cenderung mengorbankan anak buah, Anda tampak seperti pemimpin yang tak bertanggung jawab, Anda tampak ingin cuci muka. Mengapa baru tahu ada klub moge mewah DJP sekarang, kenapa tak dipersoalkan? Manakala bekas staf ahli Anda yang kini Dirjen Pajak itu adalah anggota aktifnya? Jika sebuah moge adalah simbol kemewahan dan tetap tidak pantas bagi orang Kemenko sekalipun dibeli dengan uang halal. Mengapa Anda sendiri punya Honda Rebel CMX 500? Lalu jika pun 100% pada lapor kekayaan orang baru, apakah betul laporan itu bisa dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan? Buktinya Rubicon dan Harley si Rafael tak dilaporkan meski dipamerkan anaknya. Bahkan sejak 2012 sudah ada indikasi temuan mencurigakan oleh KPK terhadap kekayaan orang itu dan dikomunikasikan ke Kemenko, tapi mengapa tak diproses? Sebagai penerima Bung Hatta Anti Corruption Award 2008, menurut saya dalam hal ini Anda gagal. Anda tentu tahu alasan dibalik pemberian penghargaan itu, yakni bahwa di tengah kehidupan yang korup, ternyata masih ada segelintir orang yang teguh memegang prinsip kejujuran dan sedapat mungkin menentang korupsi di lingkungannya. Marah dan muaknya masyarakat terhadap orang pajak saat ini tak bisa dibendung. Sangat mungkin kemuakan dan kemarahan itu terpendam lama dan meletus hebat seiring momentum kasus Dandi Rafael sekarang. Banyak dari kita, termasuk saya, melihat sendiri bagaimana pamer kemewahan orang atau keluarga Kementerian Sultan di medsos adalah makanan sehari-hari. Penerimaan perpajakan adalah penopang terbesar APBN. Pendapatan pajak dalam negeri adalah kontributor terbesar penerimaan perpajakan. Pendapatan PPH dan migas adalah tiang utama pendapatan pajak dalam negeri. Dalam APBN 2023, pendapatan PPH pasal 21 misalnya menyumbang 172,1 triliun rupiah itu pajak atas pendapatan orang pribadi dari pekerjaan, jasa, jabatan, kegiatan. Intinya PPH adalah kunci, pribadi maupun badan. Itu keringat orang itu diambil dari laba badan yang dijalankan dari keringat orang-orang. Belum lagi masalah tunjangan kinerja yang daftarnya beredar luas itu dan tertinggi 117 juta rupiah per bulan. Tukin dihitung berdasarkan capaian organisasi dan pribadi dari target penerimaan pajak. Diatur lewat Perpres terbaru adalah Perpres 96 2017. Di situ bahkan diatur bahwa Tukin bisa dibayarkan lebih besar maksimal 30% dari angka yang tercantum dalam lampiran Perpres sebelumnya atau Perpres 37 2015. Taruhlah semua gaji dan tunjangan resmi itu full dibayarkan. Tetap tak masuk akal bagaimana bisa eselon 3 macam Rafael itu punya harta 56 miliar rupiah dari bekerja sebagai PNS. Bahkan menurut saya sekarang saat yang tepat bukan hanya bagi Dirjen Pajak untuk menjelaskan asal-usul harta yang dia miliki, tapi berlakukan juga kepada semua petinggi Kemenko. Harta Menko 58 miliar rupiah, Wamenko 78 miliar rupiah, Dirjen Anggaran 25 miliar rupiah, Dirjen Kekayaan Negara 53 miliar rupiah, dan seterusnya. Kita tak perlu menuduh bahwa itu semua dari sumber yang haram, tetapi minimal beritahu rakyat cara mainnya. Apakah dari sampingan konsultan pajak, pengolahan keberatan kasakusuk di pengadilan, main faktur, maklar lawan transaksi, mengurus restitusi, rekayasa regulasi, lobi kebijakan, maklar anggaran, main mutasi, apakah ada sumbangan dari pengusaha sawit? Apakah dari fee kemenangan kasus di arbitrase atau apa? Mengapa kita perlu rese terhadap kekayaan orang-orang itu? Karena sesungguhnya para pejabat itu adalah pelayanan rakyat. Apalagi Menko sendiri yang berkata jika mau kaya jangan kerja di Kemenko. Dia bilang sendiri Kemenko bukanlah tempat untuk memperkaya harta para pegawai di lingkungan instansi ini, termasuk Ditjen Pajak dan unit eselon 1 lainnya. Oleh sebab itu saya pribadi mendorong langkah lebih lanjut dari ucapan Menko tersebut untuk diwujudkan secara formal. Kaul kemiskinan perlu diterapkan di lingkungan Kementerian Sultan itu.